Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparman Budiono. Saya mahasiswa Proksus Tikes Dr. Subandi, Kabupaten Jember, angkatan 2019-2020. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam alat kontrasepsi yang biasa digunakan pada wanita umumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi metode amenorrhea laktasi. Metode amenorrhea laktasi ini mempunyai pengertian yaitu kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apapun lainnya. Metode amenorrhea laktasi menggunakan praktik menyusui untuk menghambat ovulasi sehingga berfungsi sebagai kontrasepsi. Jadi ovulasi sendiri itu mempunyai artian yaitu suatu proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium ke tubuh Fallopi untuk dibuahi. Jadi apabila seorang wanita memiliki seorang bayi berusia kurang dari 6 bulan dan amenorrhea serta menyusui penuh, kemungkinan kehamilan terjadi hanya sekitar 2%. Namun jika tidak menyusui penuh atau tidak amenorrhea, resiko kehamilan akan lebih besar. Banyak wanita akan memilih bergantung pada metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi lain seperti pil hanya progesteron serta metode amenorrhea laktasi. Metode amenorrhea laktasi ini juga dapat dipakai sebagai kontrasepsi bila yang pertama menyusui secara penuh. Terus yang kedua lebih efektif bila diberikan lebih dari 8 kali per hari. Terus yang ketiga tidak dalam kondisi haid. Terus yang keempat umur bayi kurang dari 6 bulan. Adapun cara kerja metode amenorrhea laktasi yaitu proses menyusui dapat terjadi metode kontrasepsi alami karena hisapan bayi pada puting susu dan areola akan merangsang ujung-ujung saraf sensorik. Rangsangan ini dilanjutkan ke hipotalamus. Hipotalamus akan menekan pengeluaran faktor-faktor yang menghambat sekresi prolaktin. Namun sebaliknya akan merangsang faktor-faktor tersebut merangsang hipofise anterior untuk mengeluarkan hormon prolaktin. Hormon prolaktin akan merangsang sel-sel alveoli yang berfungsi untuk memproduksi susu. Nah, itu secara pengertian. Adapun keuntungan kontrasepsi metode amenorrhea laktasi ini keuntungannya banyak. Jadi keuntungannya yang pertama dia efektivitas tinggi. Keberhasilannya 98% pada 6 bulan pasca persalinan. Terus yang kedua tidak mengganggu senggama. Terus ketiga tidak ada efek samping secara sistemik, tidak perlu pengawasan medis, tidak perlu obat atau alat, dan yang terakhir ini tanpa biaya. Adapun keuntungan non kontrasepsi metode amenorrhea laktasi, yang pertama ini ada masing-masing keuntungannya buat bayi dan buat ibu. Untuk bayi yang pertama ini bayi akan mendapatkan kekebalan pasif atau mendapatkan antibodi perlindungan lewat ASI. Yang kedua, sumber apapun gizi yang terbaik dan sempurna untuk tubuh kembang bayi yang optimal. Terus ketiga, terhindar dari keterpaparan terhadap kontaminasi dari air dan susu formula. Adapun bagi ibu, jadi keuntungan bagi ibu yang pertama untuk mengurangi perdarahan pasca persalinan. Terus yang kedua mengurangi resiko anemia, dan yang ketiga meningkatkan hubungan psikologi ibu dan bayi. Nah, ini juga ada keterbatasan juga mengenai metode amenorrhea laktasi. Untuk keterbatasannya yang pertama ini perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. Terus yang kedua mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial.
Bisa juga efektivitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai dengan 6 bulan. Terus juga tidak melindungi terhadap infeksi menular seksual termasuk virus hepatitis dan HIV/AIDS. Dan yang boleh menggunakan metode aminorelaksasi, ini yang seru, yaitu yang boleh menggunakan yaitu ibu-ibu yang menyusui secara eksklusif, dan yang kedua bayinya berumur kurang dari 6 bulan terus belum mendapat haid atau setelah melahirkan, dan yang seharusnya tidak memakai metode ini yaitu yang pertama sudah mendapat haid selama bersalin, yang kedua tidak menyusui secara eksklusif, yang ketiga bayinya sudah berumur lebih dari 6 bulan, dan yang terakhir bekerja dan terpisah dari bayi lebih lama dari 6 jam. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.